yang sudah disampaikan oleh Pak Diko. Kalian, kita akan dengarkan dan simak bersama mauidhah kebangsaan dari beliau Ki Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Monggo kepada Gus Miftah, disilakan. Tapi tidak mencintai negara dalam bentuk apa? Menjelek-jelekan pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah. Saya kemas dalam obrolan ringan soal kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Al-ayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para kiai, wabil khusus para bunyai-bunyai kasepuhan hadir di tengah-tengah kita, panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Maftuhah Minan Abdillah, Ibu Nyai Hajah Nurul Azizah SAG SPDI, Ibu Nyai Hajah Royanah Ahal, panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Milhatin Syirfah, panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Siti Maryam, panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Sayyidir Rahmah, panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Durrah Haidar Muhaiminan, panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Muftihah, ugi para nawaning ingkang estu kaula hormati. Hadir juga di tengah-tengah kita. Terima kasih Gus Itkon yang telah mendesain acara ini. Pak Diko, insya Allah calon gubernur Jawa Tengah. Amin. Ugi rawuh Gus Mustahal bin Ki Haji Nasuha Paraan Temanggung, matur nuwun Gus. Juga sahabat saya Kiai Amin BH. BH ku kepanjangannya Budi Harjono saking Semarang. Ugi Gus Munif saking Banyumas. Para rawuh ingkang minulya, saya itu kalau ngomong sama Bu Nyai Pak Diko itu harus hati-hati, jangan sampai salah, karena saya tahu betul karakter ibu-ibu Nyai. Ibu-ibu Nyai itu karakternya kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Makanya jangan sampai salah. Para rawuh yang saya muliakan, ketika berbicara dalil yang paling masyhur di kalangan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dalil tersebut adalah al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Ada dua misi besar dari dalil ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mempertahankan kearifan yang ditinggalkan oleh salafus soleh. Kemudian yang kedua, bagaimana kita harus berinovasi dengan hal-hal baru tanpa kemudian meninggalkan kearifan yang lama. Tentunya ini kemudian menjadi PR bagi kita semuanya. Disitulah kemudian saya memilah dan memilih siapa yang bertanggung jawab di muhafadzah alal qadimi soleh dan siapa yang bertanggung jawab kepada mereka yang wal akhdu bil jadidil aslah.
Dari situlah kemudian saya memetakan betapa pentingnya peranan kiai kampung dan para ibu-ibu nyai yang selama ini standby menjaga peradaban yang ada di rumah dan di masyarakat. Maksud saya begini, ibu-ibu yang saya muliakan, saya sebenarnya pengen ngomong yang saya cintai, tapi saya takut nggak bisa adil. Itulah alasan kenapa istri saya tetap satu, Bu Nyai. Karena saya termasuk suami yang setia dengan prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Sengaja saya ngomong seperti itu supaya bisa membahagiakan ibu-ibu yang hadir. Jadi tantangan kita hari ini adalah ketika risalah kenabian Muhammad berbicara wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundhiri. Karakter dakwah ahlu sunnah itu mubasyir, bukan mundir. Mubasyir menyenangkan, menggembirakan. Sementara dakwah ala Wahaboy, kalau kita kan punya gemoy, kelompok satu ini punya Wahaboy, karakternya itu mundir. Menurut saya Gus Tahal, mundir, nakut-nakuti. Mubasyir itu karakter Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam hal ini identik dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sementara mundir itu identik dengan Wahaboy. Dalam hal ini identik dengan PKS. Ahlussunnah itu identik dengan NU, Wahabi itu identik dengan PKS. Maka gini pun saya, amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah yang selalu menyerang itu ya orang-orang Wahabi. Contoh misal ketika saya ceramah di gereja, yang ngantemi saya itu ya orang-orang Wahabi dengan mengatakan Miftah kafir. Kayak saya kemarin mengucapkan selamat Natal kepada sahabat-sahabat saya Nasrani, Miftah jadi Kristen gara-gara mengucapkan selamat Natal. Saya jawab, kalau mengucapkan selamat Natal jadi Kristen, masa iya? Kemarin hari ibu saya mengucapkan selamat hari ibu tetap menjadi bapak, nggak menjadi ibu. 10 November saya mengucapkan selamat hari pahlawan, saya nggak jadi Avenger. Kemudian ketika video saya viral ceramah di gereja, orang bilang Miftah kafir. Saya jawab, ya nggak masalah, syahadat lagi. Kata Gus Dur. Sehingga dulu ketika saya tanya, kenapa saya dikatakan kafir? Karena masuk tempat ibadah agama orang lain. Nyuwun saya gaya budi. Kalau masuk tempat ibadah agama orang lain itu dibilang kafir, berarti mayoritas orang Jawa Tengah itu kafir. Karena sering masuk Candi Borobudur dan Prambanan. Kafir semua kita ini. Nah, kelompok-kelompok ini yang selalu menjadi penghantam untuk teman-teman Ahlussunnah, dalam hal ini kita Nahdlatul Ulama. Ahlussunnah identik dengan NU, Wahabi identik dengan PKS. Maka saya itu betul-betul nggak yakin, Bu, kalau orang NU bisa bareng sama PKS. Gak yakin lah, baik di dalam masalah beragama maupun masalah politik. Wong NU kok bareng PKS, dan sekarang terjadi. Maka kalau saya ngugemi apa yang menjadi dawuhnya Kiai Mustamar Marzuki waktu itu ya, yang beliau mengatakan orang NU gabung dengan PKS batal baiatnya. Orang NU bareng sama Wahabi batal baiatnya. Ini yang ngomong bukan saya, Al Mukarram Kiai Marzuki Mustamar dulu. Nah, maksud saya begini, ibu-ibu nyai ini menurut saya orang yang setiap harinya langsung bersentuhan dengan masyarakat sekitar. Apalagi ibu nyai hafidhah yang setiap hari semaan di mana-mana.
Bunyai kiai kampung itu menurut saya kalau tentara Mas Diko itu seperti tentara angkatan darat, infanteri, yang merupakan garda terdepan penjaga Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana ibu-ibunya ini masih telaten ngurusi majelis-majelis taklim di perkampungan, di perdesaan. Itulah yang kemudian saya menyebut posisi Bunyai ini betul-betul sebagai muhafadzah alal qadimis soleh, menjaga tradisi yasinan, tahlilan, semaan, muqaddaman dan lain sebagainya. Sementara orang-orang kayak saya ini, nyuwun sewu, ini yang bertugas wal ahdu bil jadidil aslah, inovasi-inovasi baru di dalam berdakwah. Bahkan kalau bahasa saya ini nyuwun sewu, bukan lagi bil jadidil aslah, tetapi bil ajdadil aslah. Ismu tafdil lebih baru lagi. Makanya lumrah kalau kemudian saya ini selalu berada dalam lingkaran kontroversi. Terus saja kontroversi muncul. Saya ceramah di lokalisasi, kontroversi. Saya ceramah di klub malam, kontroversi. Saya ceramah di gereja, kontroversi. Saya mengislamkan banyak orang, kontroversi. Saya sedekah, kontroversi. Gus Miftah bagi-bagi duit, money politik. Dolanmu kurang atur. Gus Miftah bagi-bagi duit itu sudah sejak 10 tahun yang lalu. Ya lumrah wong kiai sugih. Minimal Bu, saya itu berpikir begini, kaya itu mindset, bukan seberapa banyak uang yang kamu miliki, tapi pola pikir. Saya itu kebetulan orang yang tidak punya dosa kepada para pengusaha, kepada orang kaya, sehingga jaringan saya orang kaya, bahkan yang non Islam itu banyak. Kayak kemarin saya di Bojonegoro, saya buka puasa, pas saya puasa Daud kemarin, di tempatnya pengusaha Cina, Nasrani, yang punya Gofan, Bojonegoro. Ini bagaimana orang muhibbin saya, orang Nasrani bisa membangun masjid 58 masjid, karena rasa cintanya kepada saya. Dia baru bangun gereja 3, tapi sudah mampu membangun masjid 58, yang punya Gofan. Karena apa? Cinta sama saya. Saya kemarin mengucapkan selamat Natal sama beliau langsung dibully. Padahal ucapan saya keren Pak Budi. Saya mengucapkan apa? Selamat Natal untuk sahabat-sahabat saya Kristiani. Rayakan Natalmu dengan sukacita dan bahagia, sebagaimana aku merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Saya mendorong orang Kristen untuk beribadah di gereja, karena bagi saya gereja itu menjadi sarana untuk orang Kristen supaya menjadi orang Kristen yang soleh. Karena kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Saya mendorong umat Islam untuk beribadah di masjid, karena masjid sarana untuk menjadi orang soleh bagi orang Islam. Kalau orang Islamnya baik, orang Kristennya aman. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya baik, Indonesia aman. Karena bagi saya beda agama itu bukan musuh, tapi partner dalam kebaikan. Halo ala Nabi Muhammad. Saya langsung dibully Gus di medsos macam-macam. Blok dia asar Miftah goblok. Saya jawab, "Ora apa-apa goblok we laris kok." Allah kasih jawaban Bu. Jam 5 sore saya posting di Instagram. Jam 9 malam saya dapat tamu dari Southampton, United Kingdom, Inggris Raya. Dia datang seminggu sebelumnya ke Yogyakarta mencari saya. Jam 9 saya tidur karena saya baru pulang umroh jam 5 pas saya posting itu. Jam 9 istri saya membangunkan saya. "Beb." Saya jawab, "Iya sayang." Gitu. Sebenarnya bukan sayang sih, syaitanir rajim. Ada tamu dari Inggris, mau ngapain? Mau ketemu Abah, pokoknya penting. Akhirnya saya datangi, ternyata benar. What is your name? Namanya Remigius Mas Diko. Remigius. Where do you come from? Southampton. Kebangsaannya Polandia Mas. Dia merupakan CEO perusahaan BUMN di Inggris, di Southampton. Orang kaya lah. Saya tanya, Anda jauh-jauh datang dari Inggris Raya ke Jogja nyari saya, what do you want? Kamu pengen apa? Jawabannya keren Mas. I will to be a Muslim.
saya pengen jadi orang Islam. Saya kaget. Kamu pengen jadi orang Islam? Yes. Terus saya tanya, do you know about Islam? No. Apakah kamu tahu Islam itu apa? Saya nggak tahu. Saya tanya lagi, if you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kalau kamu tidak tahu Islam itu apa, kenapa Anda pengen jadi orang Islam? Jawabannya keren, Ustaz. Kenapa saya datang jauh-jauh dari Inggris ke sini pengen masuk Islam? Jawaban dia adalah, saya ini penonton penggemar medsos Anda. Kenapa saya pengen masuk Islam melalui Anda? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu enjoy, asik, dan menyenangkan. Jauh-jauh dari Inggris. Saya bilang, kan di London banyak orang Islam. Sekarang kan Inggris, nyuwun sewu, Eropa itu kan secara umum perkembangan Islam luar biasa, tinggi sekarang. Saya tahun kemarin di Belanda, saya mendapatkan undangan dari warga kita yang ada di sana. Itu ada tren orang-orang Belanda itu tidak percaya dengan agama, tapi percaya dengan Tuhan. Istilah kerennya apa? Agnostik. Kalau ateis itu nggak percaya Tuhan, kalau agnostik itu percaya Tuhan tapi nggak percaya dengan agama. Makanya kenapa banyak gereja dijual di Belanda. Saya kemudian berpikir begini, bagaimana kemudian Islam ini hadir sebagai solusi, bukan sebagai problem. Akhirnya saya Islamkan. Jadi Allah itu keren. Hari itu saya dibully gara-gara saya mengucapkan selamat Natal, tapi langsung Allah kirim seorang untuk menjadi mu'alaf melalui saya. Jadi kalau Anda tanya sama saya, Gus, sudah berapa orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah? Alhamdulillah, Bu, sudah lebih dari 300 orang. Dari nama-nama terkenal yang beken sampai orang luar negeri, banyak yang masuk Islam melalui saya. Mungkin Anda masih ingat dengan Deddy Corbuzier, Nania Yusuf Idol. Ini dulu 3 besar Indonesian Idol tahun 2009. 2011 dia murtad, Pak Kiai, murtad. Dia bersumpah pengen menjadikan kedua orang tuanya sebagai pelayan Yesus. 2021 setelah saya ceramah di gereja Jakarta Utara, viral sampai saya mendapatkan undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat, untuk berbicara toleransi dan moderasi di Amerika. Nania Yusuf ketemu saya 1 jam, Bu. Dia mikir, sebulan kemudian datang ke pondok saya minta diislamkan setelah 11 tahun murtad. Nania Yusuf Idol. Yang paling keren DJ dari Thailand, namanya DJ Katy Butterfly. Ini kalau perform, Bu, nyuwun sewu, hanya pakai sempak sama BH saja. Saya ketemu di Bali malam hari setelah dia perform. Untung saya pakai kacamata hitam, sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Tapi hati saya batin, wow. Dia ikut kajian saya di Bali, kemudian terputus komunikasi kami hampir 5 tahun. Kemudian dia menjadi bintang tamu saya di TV, ngobrol bareng Gus Miftah. Dia bilang, Gus, saya itu udah nyari Gus Miftah dari kemarin, tapi komunikasi kita terputus. Karena saya waktu itu nggak mau pegang nomor HP-nya, saya pegang nomor manajernya, Mas. Karena untuk menghindari hal-hal yang diinginkan. Wong wahyu ya gitu. Sayangnya nggak hafidoh, sayangnya. Kalau hafidoh mungkin saya masih agak tertarik lah. Bisa ngomong-ngomong dulu, bro. Akhirnya dia mengatakan apa? Mau nggak Gus Miftah nuntun saya masuk Islam? Nah, karakter Islam yang happy itu ya Islamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kemudian saya ingat betul misi Nahdlatul Ulama itu kan ada 2. Misi Nahdlatul Ulama, ibu-ibu, itu ada 2. Berapa, Bu? 2. Karena hari ini saya seneng ngomong angka 2. Menyenangkan sih angka 2 itu. Angka berapa, Bu? 2. Lebih keras, Bu? 2. Apa misi Nahdlatul Ulama itu, ibu-ibu? Ngapunten. Kita belajar kebangsaan ala Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah misi keagamaan, yang kedua adalah misi kebangsaan. Misi keagamaan menjaga berlangsungnya Ahlussunnah wal Jamaah
di dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini NU berhasil. Kalau hari ini ada orang mengatakan gak penting NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah, saya bisa memastikan ini adalah provokasi dari Wahabi. Coba kita lihat Saudi Arabia. Awalnya ibu-ibu, Arab Saudi itu Ahlus Sunnah kayak kita, Bu. Ya tahlilan, ya sholawatan, ya tari sufi kayak Kiai Budi dan lain sebagainya. Tapi kemudian amalia Ahlus Sunnah di Arab Saudi ini hilang sejak adanya konsensus antara Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab. Syekh As-Saud memegang kendali bernegaranya, kemudian Syekh Abdul Wahab memegang ideologi beragamanya, maka memunculkan kerajaan Arab Saudi yang dirajai oleh Syekh As-Saud, kemudian ideologi beragamanya Wahabi yang dikomandoi oleh Syekh Abdul Wahab. Sejak saat itu Ahlus Sunnah hilang. Pertanyaannya, kenapa hilang? Karena nggak ada organisasi yang membentengi dan menjaga keberlangsungan Ahlus Sunnah di Arab Saudi. Pertanyaannya, kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia itu bisa abadan abidin berlangsung sampai sekarang? Karena ada organisasi yang membentenginya, Bu. Apa organisasi itu? Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sehingga bisa lestari. Makanya kalau hari ini orang mengatakan gak penting NU-NU-an, itu cangkeme Wahabi, Mas. Itu mengatakan begitu. Kalau gak penting NU-NU-an lah, yang penting Ahlus Sunnah, hati-hati. Sehingga ini tugas bunyai-bunyai yang saya yakin di pondok itu yang lebih ditakuti bukan kiai, bunyai, Pak Bupati. Sak pinter-pintere kiai diketak bojone goblok dadak, Pak Bupati. Itu kiai Jawa Tengah loh ya. Kalau Jogja insya Allah lebih parah. Saya itu sebenarnya nggak takut sama istri, cuman saya menghargai perasaannya saja lah. Istri saya itu alhamdulillah mau anutnya minta ampun. Abah, saya siap dimadu. Alhamdulillah. Syaratnya apa, Bun? Asalkan Abah mau diracun matamu. Katanya Pak Kiai Budi, laki-laki itu kalau istrinya 4 dia Superman, kalau istrinya 3 itu Powerman, kalau istrinya 2 Gentleman, kalau istrinya 1 Cemen. Dan insya Allah saya cemen. Kalau Kiai Budi ini saya nggak tahu ini. Oh, termasuk. Nah, inilah pentingnya bunyai-bunyai, bagaimana kemudian memastikan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan segala amaliyahnya itu bisa berjalan dengan baik. Sampai hari ini saya masih meyakini mendidik seorang laki-laki berarti kamu mendidik seorang saja, tetapi ketika kamu mendidik seorang perempuan berarti kamu mendidik sebuah generasi. Ini the power of emak-emak yang harus kita maksimalkan. Perempuan itu biasa saja, Mas, itu sudah menangan, apalagi bunyai, Mas. Saya yakin jauh lebih powerful. Loh, bener Gus Iqbal. Kayak Gus Iqbal ini wani karo bojone lah, ora mungkin, Gus. Ketok. Senasib kita, Gus. Tapi itu tadilah, walaupun saya itu banyak godaan, Bu, kalau ketemu teman-teman artis di Jakarta, Gus, ayo Gus, nikah lagi, macam-macam. Saya bilang, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Masuk Pak Bupati. Saya sama Pak Bupati Diko ini sama, Bu. Kalau saya kiainya artis, kalau Pak Diko ini penggemar artis. Karena istrinya artis, Bu. Ada stok artis yang siap dinikahi, Gus. Namanya Lucinta Luna. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Kita lanjut kepada misi yang kedua. Misi yang kedua ini adalah misi kebangsaan. Bagaimana NU menjaga berlangsungnya Indonesia ini dengan 4 hal, yaitu PBNU. Napa niku PBNU yang saya maksud? P-nya adalah Pancasila, B-nya adalah Bhinneka Tunggal Ika, N-nya adalah NKRI,
dan punya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Maka keberagaman di Indonesia itu saya mencatat ada 4 golongan orang Islam di Indonesia. Yang pertama, orang yang beragamanya ahli sunnah tetap dan ideologinya Pancasila, bernegaranya ini Pancasila. Ini orang yang paling ideal tinggal di Indonesia. Beragamanya ahli sunnah, wawasan kebangsaannya adalah Pancasila, yang pertama. Kemudian yang kedua, beragamanya ahli sunnah tetapi wawasan kebangsaannya khilafah. Ini yang banyak menipu, Pak Kiai. Amalannya sama dengan kita, tetapi ideologi bernegaranya khilafah. Mungkin ibu-ibu sudah bisa lihat lah ustadz-ustadz yang beragamanya ahli sunnah kayak kita, tapi ideologinya khilafah. Ini kekuatan ini Ustaz ini. Ini menipu karena yo saisinan, yo tahlilan, yo kunutan dan lain-lain, tetapi dia khilafah. Kemudian yang ketiga, beragamanya Wahabi, ideologinya masih Pancasila. Ini ada, saya punya beberapa teman yang Wahabi tapi masih Pancasila. Dan yang paling gampang dititeni yang nomor 4, Wahabi ideologinya khilafah. Posisi kita di mana? Jelas nomor 1, ahli sunnah Pancasila. Maka disinilah kemudian ibu-ibu harus punya kepedulian terhadap politik. Karena memang misi NU itu menjaga keberlangsungan Indonesia. Jadi kalau hari ini ada orang yang mengatakan Pak Kiai Bu Nyai itu nggak usah ngurusi politik, nggak usah ngurusi calon presiden, sudah semaan Quran saja, sudah ngurusi santri saja, sudah di pondok saja. Yang ngomong seperti ini biasanya 2 hal. 1, orang fasik. Kenapa saya katakan orang fasik? Karena kalau Kiai dan Bu Nyai tidak mau ngurusi calon presiden, maka yang berpotensi mendekat kepada calon presiden adalah orang-orang jahat dan orang-orang fasik. Makanya Bu Nyai harus ingat, karena sejarah mencatat orang-orang hebat itu dikawal sama Kiai. Raden Patah kan iso hebat mergo Wali Songo, Gus. Raden Patah itu ngapunten, Gus, kalau dilihat dari silsilahnya, nyuwun sewu, naudzubillah min dzalik, kalau saya takabur, mbah saya nomor 17, Gus. Jadi kalau dari bawah itu nyuwun saya punya, saya itu dari Ponorogo. Mbah saya ke-9 itu namanya Mbah Muhammad Besari, makamnya di Tegalsari. Saya urutan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Mbah Muhammad Besari ini Gus Tahal, sugihnya 7 turunan. Pas jatuh saya miskin karena keturunan nomor 9. Entek bondone bisa. Jadi kalau urutan dari bawah itu Miftah, punya Bapak Muhammad Muradi, punya Bapak Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Kiai Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Muhammad Ilyas, Muhammad Besari, nomor 9. Muhammad Besari punya bapak makamnya teng Caruban, Pak Amin, namanya Kiai Anom Besari. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang, punya bapak namanya Pangeran Demang, punya bapak namanya Panembahan Praworo, punya bapak namanya Susuhunan Wirasmoro, punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak namanya Raden Patah, punya bapak namanya Prabu Brawijaya. 18. Prabu Brawijaya itu orang yang ganteng, rambutnya gondrong, persis lah. Saya kalau dengan Demak itu masih ada ikatan emosional karena mbah saya ya di Demak salah satu urutan ke-17 dan ke-18. Tapi selama ini Pak Kiai, saya itu paling malu kalau ngomong silsilah, kalau ngomong nasab, karena bagi saya nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Nasab, nasib, nisab. Karena mbah saya ini keren, ketika haul di dalamnya saya harus wayud karufihi manakibul mutawaffa. Ketika menceritakan mbah saya itu saya malu, karena mbah saya itu muridnya keren-keren, Gus. Kayak Mbah Hasan Besari. Mbah Hasan Besari ini merupakan cucu dari Mbah Muhammad Besari. Mbah Muhammad Besari punya anak 9, nomor 7 namanya Kiai Ilyas, punya anak 3, Nyai Madarum. Mbah saya punya adik Mbah Hasan Besari. Mbah Hasan Besari itu nyuwun saya punya muridnya, subhanallah, punya murid namanya Cokro Aminoto, punya murid namanya Ronggo Warsito, punya murid namanya Ontowiryo. Jenengan perso Ontowiryo niku sinten?
Nama komplitnya adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Niku muridnya Mbah Kuro. Jadi kalau saya ngomong bahasa itu malu. Mbahku muridnya wong top-top, Gus Miftah muridnya Purel PSK. Ini ada dari Batang apa betul? Dari Batang. Saya kemarin dari lokalisasi Penundan. Saya itu punya torikoh. Kalau Habib Lutfi itu torikohnya bangun makamnya wali. Torikoh saya itu bagi mukena untuk mbak-mbak PSK dan Purel dulu. Jadi di mana ada lokalisasi saya datangi, saya bagi mukena, saya bagi sajadah, saya bagi Quran. Teng Penundan Gus saya bagi kemarin 200 mukena. Saya ke Pasuruan Tretes, ada lokalisasi terbesar namanya Gangsono Tretes Pasuruan. Saya bagi 580 mukena. Ah, niki video niki wonten. Gangsono Tretes Pasuruan. Saya bagi 580 mukena. Di gang niku Kiai. Seumur hidup nggak pernah ada pengajian. Ya Allah, aja nonton Kiai aja. Seumur hidup di tempat Gus Tahal sampun Gus, sampun. Seumur hidup itu nggak pernah ada pengajian. Begitu saya bilang mau nggak pengajian sama Gus Miftah, germo mbak-mbak PSK langsung rapat bikin pengajian akbar bersama Gus Miftah. PSK-nya yang hadir berapa Pak Diko? 580. Saya bilang, saya berterima kasih mbak-mbak Kersorawu. Demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak pernah memanggil mereka mbak-mbak PSK. Apalagi nyuruh saya londe, nggak pernah. Kan nggak mungkin Kiai, saya pengajian sama mereka para londe rahimakumullah, kan nggak mungkin. No way, no way, nggak mungkin. Saya manggil mbak-mbak yang saya cintai. Kanan jenengan mau ngaji bersama puluhan ribu orang yang lain, mau nggak saya kasih mukena? Mau bah. Syaratnya untuk apa? Ya digo sholat. Masa digo lemek. Aku yang ngono tak bro. Subhanallah, saya kemarin terharu. Saya pengajian sebulan sebelum Ramadan. Ramadan mereka nggak pulang, tetap kerja. Pak pengurusnya bikin peraturan. Mbak-mbak boleh bekerja, syaratnya harus sholat taraweh terlebih dahulu dengan menggunakan mukena dari Gus Miftah. Akhirnya masjid penuh bu, mbak-mbak PSK semuanya taraweh. Setelah taraweh kerja lagi. Saya datang ke sana, Pak Yundo, alhamdulillah laris bah. Kok bisa mungkin berkah mukena dari Abah? Orang mengatakan mungkin mubadir Gus maksiat meneh. Inilah jeleknya orang ahli ibadah itu, selalu memandang ahli maksiat dengan kacamata kebencian. Kalau bahasa saya nyuwun sewu, bagaimana Anda mengatakan mubadir? Orang berhenti maksiat sedetik saja itu prestasi. Apalagi berhenti untuk tarawih, untuk sholat. Sama halnya ketika saya di Cikarang, dari Bekasi ke Cikarang, saya melewati lokalisasi Kalimalang. Saya buka kaca mobil, mereka teriak, "Bah, mampir." Saya datang, saya ajak pengajian 10 menit, saya tanya, "Yang hadir berapa?" 100 orang, Pak. "Semalam Anda biasanya dapat berapa duit minimal?" 200.000. Yuk perjanjian sama Abah. Kalian semua saya bayar 200.000, tapi pulang istirahat besok pagi sholat subuh. Setuju? Setuju. 100 mbak-mbak Gus, saya kasih uang semua, mereka pulang. Begitu saya balik ke mobil, Kiai yang jemput saya ngomong apa Bu? Mubadir Gus, nanti malam ini mereka pulang kok, besok mereka bekerja lagi. Saya bilang, Pak Kiai, Gusmi itu mengatakan apa? Pandanglah orang lain dengan kacamata syariat dan pandanglah diri sendiri dengan kacamata hakikat. Pandanglah orang lain dengan kacamata syariat supaya kita tidak gampang menyalahkan orang lain, supaya kita tidak menghakimi orang lain, supaya kita tidak gampang melabeli orang lain dengan ahli maksiat dan dosa. Kalau Anda mengatakan ini mubadir, berhenti maksiat semalam kok Anda katakan mubadir, ini ngawur Pak Kiai. Diam dia. Kok lagi sahabat Gus Musa ini? Ya bagi saya ini perlu diopeni gitu. Nah, maksud saya punya ini saya. Ahlus sunnah harus hadir di semua hal, termasuk di urusan politik. Maka kemudian sebenarnya kalau pakai logika waras, bagi saya itu resisten harus mendukung pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran.
Saya punya nama, saya punya follower, saya punya reputasi. Ketika harus memutuskan saya memilih calon presiden dengan terang-terangan, dan mungkin ini perlu dicatat, tokoh NU yang dari awal bahkan mungkin as-sabiqunal awwalun yang pertama deklarasi mendukung Pak Prabowo adalah Miftah Maulana Habibur Rahman. Yang lain belum ada, Bu. Yang lain nyuwun saya, Bu. Sekarang kelihatan Pak Prabowo menang, semuanya merapat. Dulu sebelum hilal terlihat saya sudah isbat. Sekarang kelihatan Pak Prabowo sudah 47%, semuanya mencoba cari muka, mendekat dan lain sebagainya. Saya mulai disikuti dan lain-lain. Katanya menjadi ancaman bagi mereka yang pengen jadi menteri. Bu, ngapunten. Pak Prabowo datang di tempat saya, kemudian bahas soal menteri agama. Gus Miftah mau nggak jadi menteri agama di kabinet saya? Saya jawab, boten Pak Prabowo. Sampai hari ini saya nggak ada niat pengen jadi menteri. Kalau saya jadi menteri, Pak, mohon maaf, ganggu jadwal saya ngaji. Saya malah bangkrut. Menteri gaji ini 18 juta. Kalau ketemu kiai bunyai harus salam tempel. Modar aku. Lagian Pak Bupati, kalau saya jadi menteri, yang seneng ibu-ibu nyai, ngundang pengajian gratis kan. Terus gaji rasa piro. Jadi bagi Anda yang hari ini menuduh saya pengen jadi menteri, sampai hari ini saya nggak punya keinginan untuk jadi menteri. Bu Nyai doakan saja, mudah-mudahan saya istiqomah untuk dakwah ala ahlus sunnah wal jamaah. Pun kula niku seneng lah ngurusi wong-wong desa, sak duwe-duwe duit karo bagi-bagi dan lain sebagainya. Nggak ada. Tetapi kenapa kemudian saya harus memutuskan milih Pak Prabowo? Banyak hal, Bu. Yang pertama, dawuh guru. Saya punya guru Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kalau Anda bertanya kenapa kok Miftah dekat dengan Habib Lutfi, Mamah Salma, garwane Abah itu masih satu mbah dengan saya. Makanya kenapa kok Abah Lutfi Mamah Salma itu sayang sama saya. Cucu-cucu beliau memanggil saya Ami, karena saya masih keluarga dengan Mamah Salma. Kemudian yang kedua, saya sejak tahun 2000 sekian sudah bersama Habib Lutfi. Sejak saya miskin nggak punya apa-apa, beliau manggil saya juragan. Sampai hari ini ketemu saya manggil juragan. Dulu saya Mas kalau mau sowan Abah itu punya uang 50.000, naik bis Mas dari Jogja ke Pekalongan. Sejak saya pertama kali ketemu Gus, Abah itu manggil begini, juragane teko, sampai hari ini. Dan mungkin itu yang menjadi doa beliau untuk saya, sehingga saya mendapatkan posisi hari ini. Beliau mengatakan apa? Pak Prabowo ini dari tempatmu. Nggih, Pak. Bisa nggak kamu ajak ke Pekalongan? Derek dawuh Bah sendiko. Pak Prabowo saya ajak ke Pekalongan. Kita ngobrol bertiga di kamar. Pak Habah bilang begini, Pak Prabowo, saya besok mau multaqo ulama sufi sedunia. Mau nggak Pak Prabowo menjadi ketua panitianya? Dijawab sama Pak Prabowo, saya mau Beb, asalkan wakil ketua panitianya Gus Miftah. Maka waktu itu kita menghadirkan 120 ulama dunia dari 70 negara. Panitianya Pak Prabowo, ketuanya saya wakil ketua panitianya. Saya bilang sama Abah, gue mantep dengan Pak Prabowo. Mantep Bah. Sejak bulan Ramadan, ketika saya diminta tausiah mau Idul Hasanah dan menjadi imam sholat duhur di pertemuan forum silaturahim ketua umum parpol bersama presiden di kantor DPP PAN. Waktu itu ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo, ada Pak Erlangga Hartarto, ada Pak Zulkifli Hasan, ada Pak Mardiono, dan waktu itu masih ada Caimin sebelum Mursal. Masih ada Caimin waktu itu. Sebelum Iktazala'anna, sebelum Mu'tazilah. Sebelum masuk, waktu itu kita masih bersama-sama. Kenapa kok saya yakin Pak Jokowi itu mendukung Pak Prabowo, Bu? Saya selfie sama beliau. Beliau nanya begini, Gus Miftah besok capres sama siapa? Saya itu kan kebetulan mungkin anak muda NU yang paling sering diundang sama Pak Presiden. Karena Pak Presiden ini nyuwun saya, oh kalau ini selfie yang paling nekat sedunia ini. Jadi saya derek ke Pak Jokowi keluar, mau masuk mobil sama Pak Prabowo, sama Habib Lutfi dan bersama yang lain. Pas di sini Pak Jokowi ngendikan begini sama saya, Gus, kok sekarang sama Pak Prabowo terus? Saya jawab, kan perintahnya Bapak. Pak Jokowi tersenyum. Pak Prabowo di samping saya, sama-sama di hadapan Pak Jokowi. Presiden mohon izin, boleh nggak saya selfie bertiga? Saya, Pak Prabowo,
Pak Jokowi. Ini Pak Prabowo jingiti saya, jangan Gus, gak enak saya. Pak Prabowo, ayo kita selfie. Dan ini bentuk adabnya Pak Prabowo. Posisi Pak Prabowo di hadapan Pak Jokowi, beliau nggak mau. Gus, mohon izin, saya di belakangnya Pak Jokowi. Begitu hormatnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Akhirnya ini mohon maaf, selfie termahal sedunia. Presiden bersama calon presiden penggantinya. Niki nyuwun saya, ketertarikan saya kemudian sama Pak Prabowo bertambah. Di pondok saya nyuwun saya, beliau ceramah begini, di belakangnya ada beberapa Gus. Beliau nyingkir, Bu, nggak pantas Gus, saya nggak enak ada Gus di belakang saya, beliau minggir. Ditambah beras, mimbar beliau khutbah ceramah, di belakangnya ada Bunyai Mahfudoh, Wahab Hasbullah. Beliau langsung minggir, ngapunten Bunyai, saya kurang hormat. Beliau minggir. Haul di Tebet bersama para habaib, di belakangnya ada satu habaib, beliau minggir. Ini menurut saya etika ke-NO-an, kesantrian yang diperlihatkan oleh Pak Prabowo. Orang bertanya begini sama saya, Gus, kok Pak Prabowo berubah ya dibandingkan 2019? Dulu keras, dulu agak temperamen dan lain sebagainya. Saya bilang, seseorang itu tergantung siapa yang ada di sekelilingnya. Kalau dulu Pak Prabowo agak keras Gus, ya lumrah, di sekelilingnya banyak orang-orang Islam garis keras, 212, FPI dan lain sebagainya, maka keras. Sekarang kenapa Pak Prabowo gemoy? Ya karena di sekelilingnya kiai-kiai NU, kiai-kiai gemoy, Bu. Makanya kenapa Pak Prabowo menyenangkan hari ini? Jogetin saja, oke gas, santai. Kemudian alasan berikutnya apa? Selain Mbak Abah Lutfi, saya diperintah sama Kiai Huda Jazuli Ploso, abahnya Gus Kausar. Jauh hari beliau mengatakan begini sama saya, Le, siapapun calon presidennya saya wakafkan Gus Miftah untuk mendampingi Pak Prabowo. Demikian juga dengan kiai-kiai yang lain. Maka saat itu saya mendapatkan surat tugas dari Pak Prabowo, Gus Miftah, tolong sowan kiai-kiai. Saya kemarin sowan yang video viral saya bagi-bagi duit itu, padahal itu bukan duit saya, teman saya Haji Her Pamekasan, juragan Bako, yang tiap hari dia bisa sedekah puluhan bahkan ratusan juta. Ketika saya datang, Gus, hari ini jatah sedekah saya untuk para karyawan, tolong Gus minta yang bagi. Kemudian diviralkan seolah-olah saya money politik. Saya cuma ngelus dadanya istri saya. Ya Allah, masuk dadamu toh bro. Yang namanya money politik itu di mana-mana ya sembunyi-sembunyi, serangan fajar, delik-delik. Saya itu bukan tim kampanye, Bu. Saya itu hanya muhibin pecintanya Pak Prabowo. Saya tidak tercatat sebagai tim kampanye nasional maupun tim kampanye daerah, hanya muhibin. Saya kan ketemu ibu-ibunya seperti ini, Gus Ikon, Gus, nanti pembiayaannya dari Pak Prabowo. Boten, saya nyari sendiri. Saya sampaikan kepada ibu-ibu, saya bisa hadir hari ini nggak ada kaitan keuangan saya dengan Pak Prabowo, karena kebetulan nama saya bersih, nggak pernah punya masalah dengan pengusaha dan jamaah. Sehingga ketika saya bergerak, bro, aku pengen di acara kalau bubunyai, bisa bantu nggak? Nggih Gus, karena saya nggak pernah punya catatan kelam tentang sedekah. Di pondok saya sampai hari ini saya haramkan untuk ada kotak infak. Setiap malam minggu pahing saya pengajian dihadiri puluhan ribu orang, Pak Diko tahu, semuanya makan, nggak ada kotak infak. Karena bagi saya kaya itu mindset, bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak kamu bisa berbagi. Itu prinsip saya. Saya banyak memberi bukan karena saya kaya, tapi karena saya tahu betapa susahnya orang menderita. Itu yang saya lakukan. Sehingga kalau saya bikin acara seperti ini, saya telepon teman saya, Mas, aku juga acara gelem bantu apa ora? Nggih Gus, kula support. Sehingga kemudian tuduhan orang-orang itu, Gus minta banyak makan uangnya Pak Prabowo. Sorry, alhamdulillah saya sudah sejahtera sebelum ngewangi Pak Prabowo. Nah, maka kemudian apa? Ketika melihat keikhlasan Pak Prabowo, saya tanya begini di kamar saya, Mas, jenengan kan sudah cukup semuanya, ngapain kok pengen jadi presiden lagi? Gus, saya kalau urusan pribadi sudah selesai Gus. Rumah saya besok
di Hambalang itu akan saya sedekahkan. Saya buat yayasan. Anak saya nggak butuh dengan harta saya, dia sudah punya kerja, sudah punya bisnis. Saya hanya pengen memberikan sumbangsi saya kepada rakyat Indonesia supaya rakyat Indonesia bisa tersenyum. Kalau rakyat Indonesia sudah sejahtera, sudah bahagia, sudah tersenyum, saya pengen mati menghadap Allah dengan keadaan tersenyum. Itu cita-cita Pak Prabowo. Maka bagaimana kemudian saya tidak senang sama beliau ketika beliau mengatakan itu. Kemudian nyuwun sewu nggih, saya itu punya prinsip, pemimpin yang ideal itu Pak Kiai, kaya dulu baru jadi pemimpin, bukan pemimpin baru kaya. Dan kalau melihat kaya dulu baru jadi pemimpin, hari ini yang sudah selesai dengan urusan dirinya sendiri adalah Haji Prabowo Subianto. Sudah nggak punya apa-apa lagi Gus, kepentingan apapun. Kalau jadi pemimpin baru kaya Gus, wah pasti orang curiga. Maka saya dulu bunyai, ketika bangun masjid atau rumah, saya ditanya sama istri saya, bangun rumah dulu apa masjid dulu Bah? Saya bilang rumah dulu. Loh, mboten salah Bah, ora. Alasannya apa? Kalau saya bangun masjid dulu baru bangun rumah, pasti terjadi fitnah. Kayak Miftah iso bangun rumah mergo entuk turan semen saka masjid. Soalnya wong Jawa niku nyuwun sewu Bu, sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe ireng biasanya. Mas Prabowo sudah selesai. Maka ketika kemudian beliau nyalon dengan Mas Gibran, mulai dihantam dengan banyak hal. Isu-isu yang tidak bermutu dihantamkan kepada Mas Prabowo, isu HAM. Saya menantang pihak manapun yang punya bukti Pak Prabowo melanggar HAM, silakan diseret ke pengadilan. Sampai hari ini nggak ada yang bisa membuktikan. Sekarang yang menyerang Pak Prabowo tentang isu HAM, justru dulu pihak yang menjadikan Pak Prabowo calon wakil presiden nggak terbukti. Serangannya apa lagi? Pak Prabowo kakinya pincang, cedera, sudah istirahat saja. Orang yang ngomong seperti itu harusnya malu. Di mana malunya? Pak Prabowo kakinya cedera karena perang di Timur Timur, terjun payung kakinya cedera. Hidupnya dipersembahkan untuk menjaga NKRI sampai kakinya cedera. Itu artinya bagi Anda yang menghina Pak Prabowo dengan kakinya pincang, sama halnya Anda menghina seorang veteran perang. Beliau berjasa Pak. Dina lagi, ada nggak punya istri kok nyalon presiden. Konstitusi tidak pernah mensyaratkan seorang calon presiden harus punya istri. Dan bagi saya nyuwun sewu, istri itu bisa bermakna dua hal. Satu, bisa menjadi support system terbaik untuk suaminya, seperti ibu-ibu kepada para kiai, atau bisa menjadi penghancur terhebat untuk suaminya. Support sistem terbaik untuk suaminya, contohnya Siti Khadijah, menghabiskan hidupnya, hartanya untuk Kanjeng Nabi. Dan juga ibu-ibu punya yang ada di sini, support untuk suaminya. Tetapi bisa bermakna kedua, bisa menjadi penghancur terhebat untuk suaminya, seperti bojone Sambo. Kalau Mbak Caca yang mana ini Mas? Oh satu. Kalau Mbak Caca istrinya Mas Diko ini, Mas Diko punya prinsip, kesuksesan seorang suami pasti berangkat dari doa seorang istri. Wah, itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Diserang macam-macam, sudah Pak Prabowo istirahat saja. Tapi Pak Prabowo kerennya apa? Nggak pernah mau balas Bu. Ini berarti yang diomongkan Gus Dur itu benar, bahwa Prabowo adalah orang yang paling ikhlas. Pas debat pemilu, debat capres, ketika beliau diserang sama Mas Ganjar sama Mas Anies, Mas Diko jadi saksi, saya jadi saksi. Semua tim mengatakan Pak Prabowo mau dihajar balik. Mereka menyerang Pak Prabowo. Apa jawaban Pak Prabowo? Nggak usahlah kita membuat malu mereka, cukup saya saja yang dipermalukan. Nggak dibalas. Ketika beliau ditanya soal etika, beliau bisa membalas waktu itu menyerang Mas Anies. Beliau mengatakan apa? Saya menghormati Mas Anies Baswedan. Beliau dipermalukan sekalipun ternyata tidak mau membalas.
nggak usah dibalas, nggak usah kita permalukan mereka di hadapan orang Indonesia. Maka Gus Dur benar. Kemudian yang kedua apa? Gus Dur mengatakan Pak Prabowo akan menjadi presiden di usia tua. Maka kalau hari ini saya ngotot mendukung Mas Prabowo, alasannya satu, saya pengen menjaga marwahnya Gus Dur. Karena kalau sampai besok 2024 Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, sudah tidak ada yang meragukan kapasitas kewalian Gus Dur. Yang diomongkan Gus Dur semuanya benar. Apa udah ini Gus Dur bener, Bu? Makanya saya ngotot. Makanya kenapa saya buat syair itu, Mas? Lontong tahu ono lontong sate, ra usah galau, pilih Prabowo Gibran wae. Duduh semur diwadahi gelas, dawuhe Gus Dur Pak Prabowo paling ikhlas. Allahumma Sallu ala Nabi Muhammad. Halo ale. Iwa bandeng ono iwa sepat, Gus Itkon ganteng, muga-muga bojone sehat. Sehat Gus, papat. Siji stres. Bojone ya teko. Ya lungguh ning ngarep. Sehingga hari ini yang nyerang Mas Gibran, alah anak ingusan, rai sopo-opo, belimbing sayur, samsul asam sulfat. Mau debat, hati-hati, Gibran bakal dirujak sama calon lainnya. Ternyata fakta membalik, ketika debat justru Mas Gibran yang merujak calon-calon lainnya. Jadi kita ini jangan gampang lah insecure sama orang, merendahkan orang. Kalau dulu Pak Karno mengatakan berikan kepada saya 10 pemuda akan aku guncang dunia, ternyata dawuhnya Pak Karno benar. 1 pemuda dari Solo sudah mengguncang Indonesia. Sehingga ibu-ibu bisa ngomong sama anak-anaknya, nak, kamu pengen jadi orang hebat, gak usah nunggu usia tua, nak. Sudah ada role model Mas Gibran, nak. Kamu pengen jadi bupati usia muda bisa, nak, seperti Mas Diko, calon gubernur. Tak ewangi bro, yakin bro. Sesulah awakmu nyalon gubernur, lho, pasukannya Gus Miftah bunyai sak Jawa Tengah gila-gilaan. Makanya nanti saya berharap Bu, kita punya kepengurusan ibu-ibu nyai. Saya pengen kedepannya kita lebih banyak berkomunikasi seperti ini. Doakan Gus Miftah bisa banyak rezeki sehingga suatu saat saya bisa tetap menemui Bu Nyai. Ketika ada kepengurusan GM08 itu, bunyai-bunyai sing ngersake disowani karo Gus Miftah mungkin bisa lebih gampang. Karena problem saya hari ini adalah masalah jadwal. Karena jadwal saya terlalu banyak, Bu. Saya itu demi Allah, Bu, saya itu semakin banyak orang viral saya semakin senang. Itu artinya mengurangi beban saya supaya banyak orang yang bisa memberikan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan sebagai kompetitor. Salah bagi saya. Nah, mungkin dengan kepengurusan yang kita buat, ada informasi dan lain sebagainya dari presiden, besok Presiden Prabowo, bisa kita langsung sampaikan kepada ibu-ibu. Makanya saya minta satu, sampaikan kebaikan-kebaikan Mas Prabowo, kebaikan-kebaikan Mas Gibran, tanpa harus menjelekkan pasangan calon lainnya. Setuju ibu-ibu? Kalau saya yakin Mas Prabowo, Mas Gibran menang 1 putaran. Dalilnya apa Gus? Ada. Pasangan nomor 1 itu surat Al-Fatihah. Surat pertama itu surat Al-Fatihah, ayatnya 7. Nomor 3 surat Ali Imran, ayatnya berapa Bu? 200. Nomor 2 surat Al-Baqarah, ayatnya berapa Bu? 286. Fatihah sama Ali Imran di total hanya 207 ayat.
Nomor 2 Al-Baqarah 286, itu lebih dari 50%. Artinya apa? Prabowo Gibran menang 1 putaran. Dalilnya itu. Maka nyuwun sewu, sampaikan kebaikan-kebaikan yang ada. Kemudian yang kedua, pesan Pak Prabowo, jaga kerukunan. Saya mengatakan apa? Beda pilihan itu boleh, persahabatan tetap nomor 1. Soal pilihan presiden nomor 2, hiraukan pihak ketiga. Beda pilihan boleh, persahabatan nomor 1. Soal pilihan presiden nomor 2, hiraukan pihak ketiga. Kok ini mau menang? Makanya saya punya syair, Gus. Bertemu lawak sing ing pinggir dicoblos ora penak, luwak diuntal gajah pengen penak, coblos wae sing tengah. Lah ini gitu, sing tengah kan khairul umuri al-satu, sebaik-baik perkara adalah yang tengahnya. Mungkin begitu ibu-ibu. Estu saya minta doa dari panjenengan semuanya, itu lebih baik bagi kami untuk mendoakan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tolong sampaikan kebaikan-kebaikan, sosialisasikan kebaikan-kebaikan tanpa harus menjelek-jelekkan yang lain. Insya Allah kemenangan itu semakin dekat dan Indonesia akan semakin baik ke depannya. Amin Allahumma amin. Jaga tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan Prabowo siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salatullah ala toha rasulillah, salatullah untuk Indonesia, Prabowo Gibran untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawasana ning kali kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke ning rondo njaluk dibantui dirapi. Ini oh bener nih Gus Munif, Gus omongannya kuali oh ya bener, tadi saya ngomongnya kuali, pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Saya dari kuali. Terima kasih bunyai-bunyai, estu kita minta didoakan, mudah-mudahan hajatan 2014 menjadi pesta demokrasi yang menyenangkan untuk Indonesia, bukan justru 2024 ya. Justru pesta itu harus menyenangkan, bukan menakutkan. Dan sekali lagi mudah-mudahan Mas Prabowo Gibran mendapatkan amanah dari rakyat Indonesia. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Habis ini kita sesi foto bareng. Saya minta Gus Tahal untuk bisa barokah Tuhan. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.